Beserta saya. Semangat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan teori atom Niels Bohr dan mekanika kuantum. Teori atom Niels Bohr. Sebelum Ibu menjelaskan teori atom Niels Bohr, Ibu akan menjelaskan sedikit percobaan Heisenberg. Heisenberg melakukan percobaan melalui tabung gas berisi gas hidrogen yang dialiri arus listrik, menghasilkan sinar yang dilewatkan melalui celah dan diteruskan ke dalam prisma. Ini tabungnya, ada sinar yang dihasilkan melewati celah, diteruskan ke dalam prisma, kemudian ditangkap di dalam layar. Ketika ditangkap dalam layar, dihasilkan 4 garis spektrum sesuai dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombang yang berbeda-beda tentu menunjukkan warna yang berbeda pula. Itu sekilas tentang percobaan Heisenberg. Oleh Niels Bohr mengatakan bahwa model atomnya terdiri dari inti yang bermuatan positif. Elektron bergerak mengitari inti atom pada keadaan stasioner. Artinya pada keadaan energinya yang tetap, yang disebut orbit atau kulit. Elektron tidak bisa jatuh atau tetap berada pada orbitnya. Tapi elektron bisa berpindah jika diberi energi. Kemudian inilah gambar dari model atom Niels Bohr. Terdiri dari inti bermuatan positif, elektron berada pada orbit-orbitnya sesuai dengan tingkat energinya. Elektron berada pada keadaan stasioner, pada stasiun-stasiun yang tertentu. Bisakah elektron berpindah? Tentu bisa, dengan cara jika elektron berpindah dari kulit dalam ke kulit luar, saya ulangi, dari kulit dalam ke kulit luar, itu adalah saat elektron menyerap energi. Artinya dari N1 ke N2. Jika elektron berpindah dari kulit luar ke kulit dalam atau dari N2 ke N1, dari N2 ke N1, elektron di sini memancarkan energi dalam bentuk foton yang bisa kita amati dalam bentuk warna nyala. Bisa kita lihat nih warna nyala dari beberapa logam. Misalnya lithium. Saat lithium, logam Li dipanaskan, elektron dari lithium akan berpindah dari kulit bagian dalam ke kulit bagian luar. Saat elektron berpindah dari kulit bagian luar ke kulit bagian dalam, elektron memancarkan energi dalam bentuk foton yang kita amati dalam bentuk warna nyala, yaitu merah jingga. Kemudian sama dengan untuk natrium. Saat logam natrium kita panaskan, kristal natrium ya, elektron menyerap energi. Elektron berpindah dari kulit bagian dalam ke kulit bagian luar. Kemudian saat elektronnya kembali lagi ke kulit bagian dalam atau dari kulit bagian luar berpindah ke kulit bagian dalam, itu dalam hitungan 10 pangkat min 14 detik. Waktu yang sangat singkat sekali. Disitulah kembali elektron memancarkan energi dalam bentuk foton yang kita amati dalam bentuk warna nyala. Natrium memberikan warna nyala kuning. Demikian untuk logam-logam kalium, rubidium, dan cesium. Itulah penjelasan tentang model atom Niels Bohr. Apa yang merupakan kelebihan dari atom Niels Bohr? Dibandingkan dengan Rutherford, kelebihannya sudah bisa menjelaskan kedudukan elektron yang sesuai dengan tingkat energinya. Ada nggak kelemahannya? Ya, kelemahan dari atom Niels Bohr hanya bisa menjelaskan untuk atom hidrogen yang elektronnya hanya 1. Belum bisa menjelaskan untuk elektron
atau untuk atom yang elektronnya lebih dari satu atau atom berelektron banyak. Kemudian, teori yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum atau yang disebut mekanika gelombang. Ada beberapa ahli yang mendasari tentang model atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah de Broglie. De Broglie mengemukakan tentang sifat dualisme dari partikel elektron. Sifat dualisme. Elektron sebagai materi. Sebagai materi tentu ada masanya. Sebagai materi ada massa, tentu ada energinya. Sesuai dengan rumus Einstein bahwa E sama dengan mc kuadrat. E energi, M massa, C itu kecepatan cahaya. Kemudian elektron sebagai gelombang berarti memiliki lambda atau panjang gelombang. Elektron sebagai gelombang tentu memiliki energi. Sesuai dengan rumusan E sama dengan H kali C per lambda. Lambda adalah panjang gelombang, C sama dengan kecepatan cahaya, H adalah konstanta. Kemudian Heisenberg menyatakan ketidakpastian atau tidak mungkin menentukan posisi atau letak elektron secara pasti. Itu didasari tadi karena elektron bersifat sebagai gelombang. Tidak bisa kita menentukan posisi gelombang secara pasti. Kemudian Schrödinger adalah seorang ahli matematika yang bisa merumuskan persamaan matematika, bisa menentukan bagaimana energi dan bentuk orbital dari elektron. Di persamaan matematika tingkat tinggi yang susah kita pahami, ada dalam model atom mekanika kuantum dikenal istilah orbital. Ya, jadi orbital itu adalah daerah atau ruang ditemukannya elektron. Persentase banyaknya elektron dalam bentuk awan disebutlah dia orbital. Apa yang bisa kita simpulkan dalam atom mekanika kuantum adalah bahwa posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya merupakan kebolehjadian. Catatan terakhir, model atom mekanika kuantum belum bisa menjelaskan energi elektron untuk atom yang elektronnya lebih dari satu. Jadi persamaan Schrödinger pun baru bisa menjelaskan bentuk atau energi elektron yang nomor atomnya satu atau jumlah elektronnya satu. Demikian penjelasan Ibu. Semoga kamu memahami, pasti bisa paham. Semangat belajar. Terima kasih.